Haleluya. Salam jumpa kembali dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya terus berdoa supaya engkau keadaannya sehat terus. Saya berdoa terus kiranya penjaga Israel menjaga umat-umat pilihan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Saya terus berpuasa, berdoa supaya Bapak Ibu sehat, supaya usahanya tetap diberkati Tuhan, dan supaya Bapak Ibu tetap kuat menghadapi gejolak-gejolak yang sangat luar biasa, yaitu oleh karena virus corona dan telah berdampak pada ekonomi yang begitu luar biasa. Tapi percayalah akan tiba waktunya, Tuhan akan menolong, menguatkan, dan kita akan keluar bersama-sama dari berbagai pergumulan. Baik Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, renungan pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Demikian firman-Nya, sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus dalam pelayanan panggilan Bapa Sorgawi selama di dunia ini kurang lebih 33,5 tahun. Tidak lama, tetapi selama 33,5 tahun itu telah menyelesaikannya dengan tuntas. Panggilannya dari Bapa untuk ke dunia menyelamatkan semua manusia di bumi, telah mengerjakannya segala sesuatu dengan sempurna, telah mengerjakannya dengan tuntas, mengerjakannya dengan selesai, tidak ada yang tertinggal, semuanya dengan sempurna Dia kerjakannya dengan luar biasa. Jadi pelayanan meskipun cuma 3,5 tahun, tapi semua Dia kerjakannya dengan tuntas, dengan luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-30 ada kata sudah selesai. Apa yang dimaksud sudah selesai Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Dalam bahasa aslinya ditulis tetelestai, yaitu artinya sudah selesai, yaitu kata kerja yang dari teleo, yang artinya mengakhiri. Apa yang Dia akhiri, saudara yang kekasih di dalam Tuhan? Dan ketika Dia mengakhiri, maka Dia mengakhirinya dengan baik. Bukan tanggung-tanggung, tapi mengakhirinya dengan sempurna. Di sana ada kata selain mengakhiri, maka ada kata mewujudkan. Apa yang diwujudkan, saudara yang kekasih? Lalu ada kata yang menyelesaikannya dengan sempurna. Saudara yang kekasih, apa yang diselesaikan, apa yang diakhiri, apa yang dikerjakannya dengan sempurna? Saudara yang kekasih, tentu jamak sekali, luas sekali maknanya. Tapi saya mengambil beberapa saja yang sangat menjadi urgent, sangat istimewa. Misalnya, apa sih yang telah diakhiri oleh Tuhan Yesus? Saudara, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, maka saudara yang kekasih, manusia dalam keadaan jatuh dalam dosa dan tidak pernah menyelesaikan segala persoalan. Baik manusia mulai beragama, mulai berbuat baik, mulai mencari-cari kebenaran, tetapi tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikannya secara sempurna. Tidak ada yang dapat mewujudkannya dengan tuntas. Tidak ada tokoh-tokoh agama, para nabi, para pengajar-pengajar yang mampu mengakhirinya dengan tuntas secara sempurna. Tidak ada.
Bahkan tokoh-tokoh besar juga tidak mampu menyelesaikannya. Pemimpin-pemimpin agama juga tidak bisa menyelesaikannya. Pengajar-pengajar sosial, pengajar-pengajar moral juga tidak mampu menyelesaikannya. Tapi saudara yang kekasih, tetelestai, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus telah menyelesaikannya di kayu salib secara sempurna. Telah mengakhirinya secara sempurna, tidak tanggung-tanggung. Semuanya sudah ditanggung di kayu salib, bahwa semuanya dipikulnya secara sempurna, agar Bapak Ibu kita semua tidak perlu lagi ada tuntutan dosa. Tidak ada lagi tuntutan kutuk. Tidak ada lagi kuasa-kuasa dosa yang memaksa kita sehingga kita terintimidasi oleh dosa yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena semua telah disempurnakan di dalam Yesus. Telah diselesaikannya oleh Yesus secara sempurna di kayu salibnya. Itulah sebabnya Anda dan saya tidak perlu lagi ada tuntutan dosa. Dan sekarang kita bebas oleh karena dosa dan ditanggungnya secara sempurna. Dan kita boleh mengalami hidup dalam anugerah di dalam Yesus Kristus. Dan karena semua telah ditanggungnya secara sempurna, maka kita sekarang boleh memanggil Allah dengan panggilan ya Aba, ya Bapa. Kita sekarang boleh memanggil dia sebagai Bapa dan boleh menjadi dekat dengan Allah dan menikmati kasih karunia Allah yang luar biasa. Itulah tetelestai yang dipikul oleh Yesus secara selesai, sempurna, sudah selesai oleh karena Kristus di dalam kayu salib. Bahkan saudara yang kekasih, tetelestai juga mengandung makna seperti selayaknya sebuah dokumen bisnis atau nota, sebuah hutang yang tidak pernah terbayar seumur-umur hidup. Hutang apa? Hutang dosa. Tidak pernah mampu dibayar dengan segala sesuatu apapun, termasuk perbuatan baik. Termasuk melakukan ibadah-ibadah kita nggak pernah bisa lunas terbayar oleh semua. Tetapi saudara yang kekasih, Yesus telah melunaskan, tetelestai telah melunaskan semua yang menjadi catatan hutang dosa kita. Yesus telah menyelesaikan semua di dalam dirinya, Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya dosa tidak bisa lagi menuntut kita. Dosa tidak bisa lagi, saudara yang kekasih, mengintimidasi kita. Sebab semua telah lunas dibayar oleh Yesus dengan cuma-cuma, saudara. Tetelestai juga menggambarkan laksana seorang pelukis. Seorang saudara yang kekasih, pemahat yang selama ini tidak pernah selesai, tapi tetelestai telah menyelesaikannya, lukisan itu, ukiran itu secara sempurna dan tidak perlu diulang lagi. Dia telah menyelesaikan tetelestai secara sempurna dan tidak perlu diulang kembali karena semua ditanggung oleh Yesus Kristus. Haleluya. Dan dia mengerjakannya dengan sempurna, bukan cuma-cuma, tapi saudara yang kekasih, ditanggungnya, sudah diselesaikannya secara sempurna di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, lalu demikian apa yang dapat kita lakukan? Sekarang karena semuanya telah selesai ditanggung oleh Yesus, maka marilah kita hidup di dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Hiduplah dalam kebenaran sebagai rasa syukur kepada Tuhan.
Mulailah hiduplah dalam kebenaran, karena engkau telah dibebaskan dengan selesai. Engkau telah disempurnakan oleh Dia dalam penebusan di karya kayu salib. Maka sekarang hiduplah dalam kemerdekaan atas dosa, dan hiduplah dalam kemuliaannya, dan hiduplah bagi kemuliaan kerajaan Allah, dan memenuhi hidup dalam kebenaran untuk berbuat baik sebagai rasa syukur kepada Dia. Dan belajarlah untuk memberkati orang lain, menolong orang-orang lain yang belum beroleh keselamatan di dalam Yesus, membagikan hidup agar orang lain juga beroleh keselamatan di dalam Yesus. Sebab Yesus telah menebus sekali dan sempurna untuk selama-lamanya. Panggilan kita sekarang adalah menyampaikan kabar keselamatan pada orang-orang lain, agar mereka juga beroleh keselamatan di dalam Yesus. Sebab Yesus sudah melakukan sekali untuk selama-lamanya dan sempurna bagi semua makhluk di bumi ini. Panggilan kita sekarang menyampaikan pada mereka, Yesus sudah menanggung, Yesus sudah mengampuni, Yesus sudah menyelesaikannya. Dan biarlah mereka juga beroleh lepas dari kutukan dosa, dan menjadi hidup dalam kemerdekaan di atas segala dosa. Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya Paskah tahun ini membuat engkau menjadi bebas dari kebiasaan buruk dosa, dari keterikatan berjudi, keterikatan perbuatan-perbuatan perzinahan, keterikatan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dengar, semua telah ditanggung oleh Yesus dengan selesai tuntas. Maka sekarang hiduplah dalam kekudusan, hiduplah dalam kebenaran, hiduplah dalam kemuliaan Allah, dan hiduplah untuk menyenangkan, memuliakan Allah, dan membagi hidupmu untuk berkat bagi orang lain, agar orang lain juga beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya masih ada harapan buat saudara-saudara kita. Mungkin mereka yang masih dirundung oleh kuasa dosa, terikat, yang mungkin pengen hidup benar tapi nggak tahu, pengen meninggalkan dosa tapi tidak tahu. Dengar, kabar baiknya bagi saudara adalah Yesus telah menyelesaikannya dan mau menerima engkau kembali dengan kasih karunia Allah. Dia mau menerima siapapun yang hidupnya telah hancur, hidupnya telah berdosa. Dia mau menerima engkau dengan tuntas kembali apa adanya. Dia mau menerima engkau menjadi anak Allah, dan engkau akan diterima oleh Dia dengan sempurna. Dan engkau dan saya boleh kembali lagi masuk dalam kerajaan Allah, dalam kekekalan. Dan itu jaminan yang pasti Dia janjikan. Apapun dosamu hari ini, apapun keadaanmu hari ini, Dia mau menerima engkau dengan selesai, sempurna bagi hidup. Tuhan kiranya menolong engkau. Tuhan kiranya menerima engkau kembali dan membawa kembali dalam kasih karunia Allah yang menerimanya dengan utuh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kiranya menolong engkau kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.